Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa di mana saja pemirsa berada, pada video saya kali ini saya akan membagikan ayat-ayat yang dibacakan Nabi untuk menyembuhkan orang gila. Keadaan jiwa seseorang ketika sedang mengalami ketidaktenangan dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatannya, terutama kondisi batinnya yang diliputi perasaan negatif yang seringkali muncul karena faktor-faktor yang tidak menyenangkan hatinya. Lebih parahnya, ketika tidak segera ditangani akan mengganggu mental bahkan jiwanya sehingga dapat mengakibatkan gangguan jiwa. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyebutkan istilah-istilah gangguan, yaitu kalbu yang sakit atau maradun, maftun, majnun, dan jinnatun. Beberapa istilah tersebut diartikan sebagai gila atau hilang akal atau hilang kesadarannya. Gangguan jiwa seseorang dapat disebabkan oleh faktor penyakit-penyakit hati yang bermunculan dalam diri seseorang. Misalnya berupa iri hati, dengki, hasud, tidak senang melihat orang lain bahagia, terlalu berambisi yang tak dapat tercapai tujuan, sakit hati, dan sebagainya. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambahlah kekafiran mereka. Di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Dalam surat At-Taubah ayat 125, apabila penyakit hati terdapat dalam diri seseorang tidak segera ditangani, tentu akan dampak pada jiwa seseorang. Sakit jiwa atau biasanya orang menyebutkan gila merupakan salah satu penyakit secara psikologis yang disebabkan karena depresi atau stres yang mendalam. Kondisi itulah yang menyebabkan kesehatan mental seseorang terganggu. Terkadang jenis penyakit ini dipacu karena gangguan makhluk halus yang mencoba mencelakai seseorang. Penderita tentunya merasa sangat terpuruk dan merasa dikucilkan. Hal ini akan merasa bebannya jika tidak segera ditangani sesegera mungkin. Ketidakwaras seseorang dalam ketidakmampuan berpikir secara sadar menjadi penderitaan baginya, bahkan menjadi beban keluarga. Biasanya orang gila diisolasi dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Sungguh malang sekali nasibnya. Jika Anda peduli terhadap saudara, tetangga, kerabat, atau orang yang ada di sekitar Anda yang mengalami penyakit ini, Anda dapat melakukan suatu amalan dari yang saya bagikan ini. Amalan ini diamalkan dari ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan memperoleh keberkahan dari kitab suci jika Anda mengamalkannya. Amalan penyembuh sakit jiwa ini sangat mudah untuk dilakukan karena lafadznya yang pendek sehingga mudah untuk diingat.
di kalangan para ahli hikmah atau hukama. Amalan digunakan untuk menteramkan hati dan pikiran serta sebagai doa untuk meningkatkan kesehatan rohani. Biasanya untuk para ulama, kiai, ustadz, atau kalangan santri, digunakan untuk memperoleh kalangan jiwa yang tenang. Jika tenang dan tenteram, tentu kebahagiaan akan mudah untuk dicapai. Namun, saat hati merasa ketidaknyamanan, segala macam gangguan pikiran dan hati terdampak merasakan kesedihan sehingga berimbas pada jiwa seseorang. Tentu hal itu tidak Anda inginkan, bukan? Amalan ini pun dapat digunakan untuk memunculkan bahwa meningkatkan rasa aman dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga menjadi tenteram, istri dan anak tidak rewel, dan masing-masing anggota keluarga melaksanakan perannya masing-masing. Selalu mendekatkan diri kepada Allah adalah salah satu kunci untuk mendapatkan ketenangan. Dengan melakukan suatu amalan yang kami ijazahkan dan Anda lenggangkan dalam mengamalkannya, insya Allah ketenangan batin dan pikiran akan Anda ciptakan dengan mudahnya. Dan berikut saya bagikan amalannya. Sebelum saya bagikan amalannya, bagi saudara yang belum subscribe channel saya persilakan subscribe, like, dan komen channel saya dulu. Terima kasih bagi saudara yang sudah subscribe channel saya. Saya doakan agar amalan yang saudara amalkan ini diberikan mustajabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara yang mau mengamalkan amalan ini, silakan tulis qabiltu di kolom komentar. Baiklah saudara, sekarang saya bagikan amalannya. Pertama sekali saudara baca surat Al-Fatihah. Kemudian baca 4 ayat pertama surat Al-Baqarah. Lalu baca lagi surat Al-Baqarah ayat 163. Kemudian baca ayat kursi 1 kali. Kemudian baca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lalu baca surat Ali Imran ayat 18. Lalu surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 116. Kemudian surat Al-Jin ayat 3. Kemudian ayat permulaan surat As-Saffat. Baca surat terakhir surat Hasyr. Teruskan surat Al-Ikhlas. Dalam hadis tersebut diriwayatkan setelah dibaca ayat-ayat Al-Quran tadi, di spontan orang sinting tersebut sembuh, seakan-akan tidak pernah sakit jiwa lagi. Allahu Akbar. Sakit jiwanya adalah sakit yang berat. Kadangkala orang yang sudah sembuh akan kambuh lagi bila stres ada dalam lingkungan keluarga atau teman yang tidak kondusif. Oleh karena itu, orang tersebut disarankan untuk mengendalikan kondisi kejiwaannya sendiri dan banyak-banyak berdoa pada Tuhan
Adapun doa yang perlu diwirid setiap saat adalah surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ayat kursi penutup surat Al-Baqarah. Al-Araf ayat 54 sampai 56. Ayat terakhir surat Al-Asyr. Jadi hanya demikian yang dapat saya bagikan. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.